Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil hayyil qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Al-qa'imi ala kulli syai'in bima kasabat. Al-mudabbiri li syu'uni khalqihi bihikmatihi wa rahmatihi. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hayyul qayyum, badi'us samawati wal ard. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhenti dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita kesemuanya sampai detik ini. Terkhusus dalam suasana malam hari ini kita duduk berthalabul ilmi, kita duduk untuk mendalami agama yang sesungguhnya agama adalah jalan kehidupan kita semua. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, ke dalam kesesatan, ke dalam kekeliruan, disebabkan oleh mereka tidak mendalami agama. Oleh sebabnya, sekali lagi, mari kita sama-sama terus berusaha untuk mendalami agama, karena satu cara untuk kita bahagia baik di dunia ataupun di akhirat ketika kita ridho terhadap apa yang Allah berikan, terhadap apa yang Allah tetapkan, dan semua itu bisa kita pelajari melalui agama yang kita panut ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu, Pak? Maha hidup. Ya, maha hidup. Alhamdulillah, Pak, perkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan indrawi. Di samping itu, indrawi kita sering sekali keliru, banyak sekali kekurangan-kekurangan, banyak sekali keterbatasan di sana. Kita melihat, seringkali kita keliru. Kita mendengar, sering sekali pendengaran kita itu salah. Alhamdulillah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan indrawi kita yang serba kurang ini. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan ilmu dan iman yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang insya Allah tidak akan pernah keliru. Baik, Al-Hayyu yang maha hidup. Sebelum kita melihat penjabaran para ulama, bagaimana mereka menjabarkan tentang nama Al-Hayyu ini, kita lihat penyebutan Al-Hayyu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Hayyu di dalam Al-Quran dengan dua pola. Pola yang pertama,
Allah gandengkan namanya Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Contohnya di dalam surat Ali Imran, ya, awal surat Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Contoh juga di dalam ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang berikutnya di dalam surat Thaha, Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, ini pola penyebutan pertama, bahwa Allah menyebutkan namanya Al-Hayyu selalu bergandengan dengan nama Al-Qayyum. Kemudian dua kali Al-Quran menyebutkan nama Al-Hayyu dengan mandiri, sendiri, ya. Artinya tidak bergandengan dengan nama Al-Qayyum ataupun tidak bergandengan dengan nama-nama yang lain. Yang pertama, di dalam surat Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan mengalami kematian selamanya. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 65, Allah berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup, tidak ada yang diibadahi secara benar kecuali Dia, fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepadanya dengan penuh keikhlasan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Jadi kesimpulannya, nama Al-Hayyu di dalam Al-Quran tersebut berapa banyak, Bang? Nama Al-Hayyu tadi berarti berapa? Berapa banyak? 5. Ya. Yang pertama, Al-Hayyu disebutkan bergandengan dengan Al-Qayyum. Ada 3 tempat. Di dalam awal surat Ali Imran, kemudian ayat kursi, kemudian tadi di dalam surat Thaha, ya, yang selalu bergandengan dengan Al-Qayyum. Yang kedua, Al-Hayyu disebutkan secara sendiri. Ya, ada 2 tempat di dalam surat Al-Furqan ayat 58 dan surat Ghafir ayat 65. Ya, inilah penyebutan Al-Hayyu di dalam Al-Quran. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum, Mbak? Biasanya kalau kita dulu ketika kecil itu selalu dengar pujian-pujian di musola itu, wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi yaitu sama dengan Al-Qayyum, berdiri sendiri. Artinya kalau kita mau artikan bahasa kita, Al-Qayyum itu yang maha mandiri, ya, tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Kenapa Pak Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti kita bahas ya lebih banyak, ya, penafsiran tentang Al-Qayyum ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh apapun? Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Karena mereka yang membutuhkan, maka mereka pasti memiliki kekurangan. Ada nggak Pak kira-kira manusia yang tidak memiliki kekurangan? Semua manusia memiliki kekurangan, sehingga dia membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kekurangannya tersebut.
kita miskin, nggak punya uang, maka butuh pihak lain untuk menutupi kemiskinan kita. Orang kaya misal, kita sakit, kita butuh pihak lain, ya dokter misal, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri, sehingga Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Karena Allah Maha Sempurna, ya, Allah tidak membutuhkan siapapun dan Allah juga tidak membutuhkan apapun. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kemudian kita lihat penyebutan Al-Hayyu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi di dalam Al-Quran, sekarang kita lihat penyebutan nama Al-Hayyu di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebutan nama Al-Hayyu itu selalu bergandengan dengan Al-Qayyum, Maha Hidup dan Maha Mandiri. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, ya, melakukan sholat. Ketika selesai sholat, laki-laki tadi mengangkat kedua tangannya, ya, berdoa kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk apa? Mendengarkan apa yang dilantunkan oleh laki-laki tadi. Laki-laki tadi memulai doanya dengan bacaan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, jadi laki-laki tadi mengawali doanya dengan membaca pujian-pujian ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anna lakal hamd, karena engkaulah yang memiliki segala pujian. La ilaha illa anta, aku meminta kepadamu karena engkaulah zat satu-satunya yang berhak, ya, diibadahi dengan benar. Al-Mannan, aku meminta kepadamu karena engkaulah yang maha memberi anugerah. Badi'us samawati wal ard, ya Allah, aku meminta kepadamu karena engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, aku meminta kepadamu karena engkau memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah, aku meminta kepadamu karena engkau adalah zat yang maha hidup dan Al-Qayyum, zat yang maha mandiri. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengarkan seorang laki-laki tadi berdoa, ya, dengan menyebutkan beberapa sanjungan yang luar biasa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, laki-laki tadi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sambil mengatakan, ya Allah, engkau maha terpuji. Yang kedua, ya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Yang ketiga, Al-Mannan, ya Allah, engkau adalah zat yang maha memberikan anugerah. Badi'us samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, engkau maha hidup dan engkau maha mandiri.
kurang lebih 7 sanjungan ya yang diucapkan oleh laki-laki tadi sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan laki-laki tadi ya, dari mulai masuk masjid, sholat, selesai sholat, kemudian berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta bi asma'ihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah meminta kepada dengan nama-namanya yang agung, yang apabila idza du'iya bihi, apabila berdoa dengannya ya ajab, pasti akan diijabah. Wa idza su'ila bihi, dan kalau permintaan kita ya diawali dengan sanjungan-sanjungan tadi, pasti akan diberikan. Ya. Jadi ini bisa kita praktekkan jemaah sekalian. Ya, sebelum kita berdoa kepada Allah, kita awali doa kita dengan sanjungan-sanjungan tadi. Ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang sangat penting ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar dari lisan beliau itu tidak ada kedustaan. Apa yang keluar dari lisan beliau itu pasti benar adanya ya, tidak ada kekeliruan ya, dan semua bisa maksimal mungkin ya kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua masih tentang Al-Hayyu Al-Qayyum, dan masih juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berpesan kepada putrinya yang bernama Fatimah ya radhiyallahu anha. Tentu pesan seorang ayah kepada anaknya, kepada putrinya bukan sembarang pesan. Ya, pesan yang mesti didengarkan, dipraktekkan dan dijaga. Kita lihat apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi berpesan agar anaknya Fatimah selalu mempraktekkan doa di setiap pagi dan petang, yang kita kenal dengan zikir sobah dan masa, ya, zikir pagi dan petang. Apa zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Mungkin kalau dan belum mendalam, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita jabarkan secara mendalam, makna zikir ini itu luar biasa. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha mandiri, birahmatika astaghith, dengan kasih sayangmu aku meminta pertolongan. Ya, karena sejatinya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pertolongan kepada hambanya itu dengan kasih sayangnya. Ya, begitu juga ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan engkau biarkan aku dalam kekuasaan diriku sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dalam zikir ini ada dua doa. Yang pertama, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Kira-kira urusan kita itu sudah baik atau belum, Pak? Semua urusan. Entah itu urusan sama kawan kita, urusan pekerjaan kita, urusan dengan istri kita, keluarga kita, atau bahkan urusan ibadah kita. Ya, bisa dipastikan urusan kita ini berantakan, tidak baik. Sehingga di dalam doa ini dikatakan wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku ya Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, ya, semua urusan kita akan berantakan. Sehingga kita berdoa kepada Allah agar Allah yang menghandle urusan kita, yang memegang urusan kita. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusan. Yang kedua, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan biarkan aku dalam kekuasaan diriku meski sekejap mata. Kenapa, Pak? Kita enggak boleh memegang diri kita sendiri meski dalam sekejap mata. Karena di dalam diri kita ini penuh dengan keburukan. Dan Allah lah yang mampu menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Dan perlu kita ketahui, pada dasarnya kita manusia, sifat dasar kita itu apa, Pak? Baik atau buruk? Buruk. Sifat dasar kita itu buruk. Allah sudah abadikan di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukan kita itu, melihat kita itu dalam keadaan apa? Dhal, tersesat. Dalam keadaan keliru. Fahada. Kemudian Allah memberikan hidayah. Jadi kalau kita sadar bahwa sifat dasar kita adalah keburukan, kekeliruan, maka kita harus berusaha agar sifat dasar itu bisa hilang. Dengan apa? Di antaranya dengan berdoa. Dengan berusaha dengan mengaplikasikan amalan-amalan. Kita berdoa kepada Allah, di dalam diri kita ada emosi, maka kita berdoa, ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai oleh emosi. Di dalam diri kita ada serakah, ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai oleh serakah. Di dalam diri kita ada dendam. Ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai oleh dendam ini. Maka kita berdoa kepada Allah agar wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan biarkan aku memegang diriku sendiri, meski dalam sekejap mata. Misal dalam diri kita tadi ada emosi, lalu kemudian Allah memberikan hidayah berupa pemaaf, sehingga emosi kita dikuasai oleh maaf kita. Di dalam diri kita ada serakah, maka Allah berikan hidayah berupa zuhud, kesederhanaan, sehingga serakah kita dikuasai oleh zuhud dan kesederhanaan kita. Di dalam diri kita ada apa lagi? Ada syahwat. Kemudian Allah berikan kepada kita iffah, kesucian diri, sehingga kesucian itu menguasai diri kita. Maka
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada dasarnya kita memiliki sifat-sifat yang buruk. Ya, kemudian Allah memberikan kita hidayah, dan hidayah inilah yang melemahkan sifat-sifat buruk kita. Maka seberapa banyak sifat buruk yang bisa kita kuasai, seberapa banyak juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berusaha untuk mengenali apa yang menjadi titik lemah kita. Kalau misal kita selalu kalah dengan emosi kita, maka kita pelajari perkara-perkara yang bisa melemahkan emosi. Apa perkara yang bisa melemahkan emosi? Pemaaf, kan gitu. Kita belajar bagaimana agar bisa menjadi orang yang pemaaf. Bagaimana step-stepnya kita pelajari, sehingga Allah kemudian memberikan kita hidayah berupa maaf. Kita lemah dengan syahwat kita, bukan lemah syahwat ya, kita dikuasai dengan syahwat kita. Maka kita belajar bagaimana cara mengalahkan syahwat kita ini. Dengan apa? Dengan iffah. Bagaimana cara mensucikan diri, bagaimana cara menjaga diri. Kita belajar, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita sifat berupa iffah. Kita sadar kalau kita ini serakah misal, maka kita harus belajar bagaimana serakah ini bisa hilang di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan belajar zuhud, dengan belajar hidup sederhana, sehingga Allah memberikan kepada kita sifat zuhud dan sifat kesederhanaan. Kan hidayah itu kan harus dicari kan Pak? Hidayah itu harus dicari. Kita berusaha bagaimana kita mendapatkan hidayah tersebut. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi ya, kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah ya radhiyallahu anhu agar selalu membaca zikir tadi ya, doa tadi setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, Engkau yang Maha hidup, Engkau yang Maha mandiri, ya, perbaikilah segala urusanku dan jangan biarkan aku ya dikuasai oleh diriku walaupun sekejap mata. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Hayyu Al-Qayyum, diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi." Barang siapa yang membaca doa astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, apa janji Nabi? Ghufira lahu, dosanya akan diampuni, wa in kana farra minaz zahfi, meskipun ya kabur dari medan perang. Di antara dosa yang paling besar adalah dosa kabur dari peperangan. Pasukan sudah siap siaga, kemudian dia kabur. Ini dosanya besar. Tapi kata Nabi SAW, ya, meskipun di dalam diri Anda terdapat dosa besar,
berupa kabur dari medan perang, maka Allah akan ampuni. Ketika engkau berdoa dengan mengucapkan astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, inilah penyebutan nama Al-Hayyu di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penafsiran dan pengertian nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Kita tahu bahwasanya semua nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pujian dan sanjungan. Semuanya tanpa terkecuali, termasuk nama Al-Hayyu. Kita kalau mau menyanjung Allah, antara yang bisa kita pakai adalah Al-Hayyu. Tapi perlu kita ketahui, Al-Hayyu kalau kita sandarkan kepada manusia, kira-kira berupa pujian nggak, Pak? Kita misal mengatakan, Pak Rudi, kamu hidup. Itu mengandung pujian nggak kira-kira, Pak? Beda nggak ketika saya mengatakan, Pak Rudi, antum orangnya Masya Allah, ganteng, cerdas, hebat. Ini kan isinya pujian. Tapi ketika saya mengatakan kepada Pak Rudi, antum hidup, tidak berisi pujian ataupun sanjungan. Tapi nama Al-Hayyu kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isinya adalah pujian dan sanjungan. Bahkan seluruh nama yang ada, Asmaul Husna yang jumlahnya tidak terbatas itu, yang kita tahu 99 itu semuanya merajuk kepada nama Al-Hayyu. Sifat secara dzatiyah, sama, basar, melihat, mendengar, melihat, itu semuanya merajuk kepada nama Al-Hayyu. Adapun sifat fi'liyah, perbuatan Allah, itu merajuk kepada Al-Qayyum. Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah maha kaya. Ini semuanya merajuk kepada apa? Kepada Al-Qayyum. Jadi sekali lagi, Al-Hayyu ini adalah sifat yang mengandung pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak untuk manusia. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa Al-Hayyu ini mengandung pujian dan sanjungan untuk Allah dan tidak untuk manusia? Ada dua alasan. Yang pertama, hidup kita manusia itu terbatas waktu yang singkat atau panjang, Pak? Singkat ya, 50, 60, 70. Ada yang lebih dari 70, Pak, di sini, Pak. Masya Allah, bonus, Pak, dari Allah, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Pak. Waktu kita sangat terbatas. Nggak ada, sangat jarang sekarang yang umurnya lebih dari 100 tahun, sangat jarang sekali. Nah, oleh karenanya kehidupan kita itu akan selesai di tahun itu, 70, 80, 90, 60. Sehingga kehidupan manusia itu dibatasi oleh waktu yang sangat singkat, yang sangat singkat. Maka hidup bagi manusia adalah bukan satu sanjungan atau pujian. Berbeda kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hidup yang maha abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan waktu. Baik di awal ataupun di akhir. Ada nggak, Pak, kira-kira awal yang menjadi batas untuk hidup Allah?
atau akhir yang menjadi batas untuk hidup Allah, kan nggak ada. Sehingga hidup kita ya sebagai manusia itu dimulai dari awal dan akan berujung ya pada akhir hidup kita. Maka sebagai manusia ya kita berada di antara dua ketiadaan. Ketiadaan sebelum lahir dan ketiadaan setelah mati. Dan dua waktu inilah ya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya berapa lamanya kita berada di sana. Baik. Hidup kita ya sangat terbatas ya, terbatas antara sebelum lahir dan setelah mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal yang menjadi batas hidup bagi Allah dan tidak ada yang tidak ada akhir yang menjadi ujung hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal awwal wal akhir. Allah sendiri itulah awal dan Allah sendiri itulah akhir. Sehingga sekali lagi tidak ada batas awal untuk hidup Allah dan tidak ada batas akhir untuk hidup Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala abadi ya selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Hayyu itu mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala? Hidup bagi Allah adalah hidup yang sempurna. Sehingga ya, sempurna dalam pengertian tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada keterbatasan dalam hidup Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kehidupan kita manusia ini, ya. Hidup kita syarat dengan kekurangan, keterbatasan. Dulu ketika kita masih baru lahir, ya masih bayi, semua serba terbatas. Pandangan kita terbatas, ya pendengaran kita terbatas. Segalanya serba terbatas. Kemudian menginjak dewasa semakin kuat, ya kokoh. Tapi kemudian ketika memasuki usia tua, kita kembali lemah, ya. Sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul di dalam diri kita. Gula, ya. Apa itu yang susah gerak itu? Asam urat, ya. Ya penyakit-penyakit orang zaman sekarang. Gula apalagi. Jadi ketika kita semakin tua, tulang kita semakin lemah, ya banyak penyakit-penyakit yang kemudian muncul. Ya. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an ya telah memberikan warning kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Allah lah yang menciptakan kalian dari lemah. Bayi tadi, ya kita dalam tas, ya penglihatan terbatas. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu kuat. Ya, sekarang kita masih kuat. Ya, ngapa-ngapain bisa. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah. Kemudian ketika kita kuat, ya Allah menjadikan kita setelah kuat itu du'fan, lemah wa syaibah, tua. Jadi hidup kita berada di dalam dua kelemahan. Ya. Dan ya kekuatan kita berada di dalam dua kelemahan, kehidupan kita berada di dua ketiadaan. Hidup kita berada di dua ketiadaan, sebelum lahir dan setelah meninggal. Kekuatan kita berada di dua kelemahan, ya, ketika bayi dan ketika tua. Semuanya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan.
Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Allah yang begitu sempurna. Tidak ada kekurangan, ya, tidak ada keterbatasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya sempurna. Kita lihat di dalam ayat kursi atau awal surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah zat yang satu-satunya ya diibadahi secara benar, Al-Hayyu Al-Qayyum. Siapa dia? Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri. Bagaimana kehidupan Allah? Bagaimana kesempurnaan hidup Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang tidak terkena ngantuk dan tidur. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasul, apakah penduduk surga itu yanamun? Apakah penduduk surga itu tidur? Tidur enggak Pak penduduk surga Pak? Nabi menjawab, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Sehingga ketika di surga tidak ada kematian, maka tidak ada tidur. Kita sekarang nanti malam nih ya tidur. Kenapa? Karena akan mati. Karena di dunia ada kematian. Sehingga ada ngantuk, ada tidur. Tapi kalau di akhirat, karena semuanya hidup selama-lamanya, tidak ada kematian, maka di surga tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karena Allah hidupnya abadi selama-lamanya, sehingga Allah tidak tersentuh oleh yang namanya ngantuk dan tidur. Kehidupan yang begitu sempurna. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita praktekkan. Ibadah apa saja yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, maka pasti ada ibadah-ibadah yang terkandung di dalamnya kita praktekkan. Sudah ada Kang Cecep, mangga. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Ada ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu. Ya, di dalam nama Al-Hayyu. Yang pertama adalah tawakal. Ya, tawakal. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan yang sudah kita singgung tadi, ayat 58, Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada yang Maha hidup, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kita coba renungkan bersama-sama ayat ini. Apakah ada manusia yang tidak bersandar, Bang? Apakah ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan? Tidak ada. Semuanya bersandar, semuanya membutuhkan bantuan. Ya. Karena manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga dia mencari untuk menutupi kekurangannya. Orang miskin, ya, dia mencari orang kaya untuk menutupi kekurangannya.
Orang yang sakit dia mencari dokter ya untuk mengobati sakitnya. Karena semuanya memiliki kekurangan. Tapi masalahnya manusia itu hanya ada dua. Yang pertama, mereka yang belajar tauhid, mereka akan menyandarkan semua kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyandarkan kelemahan-kelemahan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha hidup dan tidak akan berakhir. Berbeda dengan orang-orang yang tidak belajar tauhid. Mereka menyandarkan kekurangan dan kelemahan-kelemahannya kepada sesuatu yang memiliki akhir, kepada sesuatu yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Maka Pak, masih punya istri Pak? Kadang istri itu salah memposisikan suami, menganggap suami itu seperti segala-galanya. Benar nggak Pak? Segala-galanya. Dan menganggap suami itu memiliki segala-galanya. Sehingga seringkali istri itu salah memposisikan suami. Ya, dia bertawakal kepada suaminya. Maka ajarkan kepada istri kita untuk bertawakal hanya kepada Allah. Artinya, ya dia bagaimana kewajiban kepada suami, dia laksanakan. Tapi dari sisi tawakalnya, dia serahkan kepada Allah. Sehingga nanti ketika kita meninggal, ya, istri kita itu tidak stres. Mereka tidak linglung, tidak bingung. Harus kemana aku bersandar? Kan gitu. Kalau dia dari awal sudah bertawakal, bersandar kepada suaminya, suaminya meninggal, dia bingung. Baik, kalau dia dari awal bertawakal, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah Maha hidup selama-lamanya, tidak akan mati, tidak bingung. Maka para pekerja, mohon maaf, para misal PNS yang mereka pensiun atau mungkin di PHK, naudzubillah, ketika mereka bersandar dari awal kepada pekerjaan, maka ketika mereka ada PHK, maka mereka akan bingung, stres, karena dari awal menyandarkan kehidupannya dengan sesuatu yang berat, yaitu pekerjaan tadi. Tapi kalau dia menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, maka dia akan tenang. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Tadi nasihat Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang Maha hidup dan tidak akan mati. Ya, kunci kebahagiaan kita, ya, yaitu ketika kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kekurangan, kelemahan-kelemahan kita hanya kepada Zat yang Maha hidup, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ibadah yang kedua yaitu zuhud. Ya, zuhud. Kita yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup abadi selama-lamanya. Ya, jamaah sekalian, hidup kita terbatas dengan waktu, yang mana kita akan berakhir dengan kematian. Maka zuhudlah, hiduplah dengan sederhana. Ya, hiduplah dengan sederhana. Pak, zuhud itu letaknya di mana, Pak? Di hati atau di materi? Di hati, Pak. Zuhud itu letaknya di hati. Banyak juga orang miskin yang serakah, tidak zuhud. Ya. Banyak juga orang yang kaya, memiliki banyak materi tapi hidupnya zuhud. Dia tidak serakah berambisi dengan dunia. Banyak orang miskin
ya, yang ambisinya selalu apa? Mengumpulkan dunia, tapi hidupnya terus miskin. Maka tetap dia dikatakan tidak zuhud. Maka zuhudlah kita, sederhanalah kita di dalam hidup ini, ya, tidak perlu kita serakah di dalam mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dan kekayaan, karena pada hakikatnya hidup kita terbatas dan akan berakhir dengan kematian, dan hanya Allah lah yang maha hidup selama-lamanya. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita bisa praktekkan, ya, yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu adalah cinta kepada Allah, Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang tidak pernah memiliki kekurangan dan aib, maka layak untuk dicintai. Sehingga ibadah yang terakhir yang bisa kita praktekkan, ya, adalah kita selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.